Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jumpa lagi bersama saya, channel Al Husain. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah ilmu yang ditulis oleh beberapa mahasiswa pada tahun 2003. Seorang mahasiswa yang mengumpulkan, yang menjadikan referensi ilmiahnya yaitu berkaitan disertasinya mengangkat sebuah pemikiran seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di dalam makalah tersebut beliau mengatakan bahwa yang menjadi judul pembahasannya adalah pemikiran pendidikan menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak berlama-lama, saya akan menyampaikannya, yaitu pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pendidikan. Video sebelumnya saya membahas tentang pemikiran politik tentang Ibnu Taimiyah, menurut Ibnu Taimiyah. Kali ini saya akan membacakan sebuah artikel, yaitu tentang konsep pendidikan menurut Ibnu Taimiyah. Mengapa saya mengangkat Ibnu Taimiyah? Karena Ibnu Taimiyah ini salah satu ulama yang dikenal baik oleh musuh-musuhnya dan orang-orang yang sepakat dengan pemikirannya. Bahkan kitab-kitab beliau dipelajari oleh semua kalangan, baik kalangan non-muslim, kalangan pecinta bid'ah, begitu juga kalangan pecinta sunnah. Beliau adalah salah satu ulama yang akademis, dan beliau amat sangat dikenal ya kitab-kitabnya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan, memberitahu bagaimana Ibnu Taimiyah berbicara tentang pendidikan. Konsep pendidikan Ibnu Taimiyah dibagi menjadi beberapa macam ya. Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam bidang pendidikan dapat dibagi ke dalam pemikirannya dalam bidang falsafah pendidikan, tujuan pendidikan, kurikulum, hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Seluruh pemikirannya itu ia bangun berdasarkan keterangan yang jelas sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, melalui pemahaman yang mendalam dan energik. Semuanya ini dikemukakan secara singkat sebagai berikut. 1. Falsafah pendidikan. Dasar atau asas yang digunakan sebagai acuan falsafah pendidikan oleh Ibnu Taimiyah adalah ilmu yang bermanfaat sebagai asas bagi kehidupan yang cerdas dan unggul. Sementara mempergunakan ilmu itu akan dapat menjamin kelangsungan dan kelestarian masyarakat. Tanpa ilmu, masyarakat akan terjerumus ke dalam kehidupan yang sesat. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat yang didasarkan atas asas kehidupan yang benar dan utama adalah ilmu yang mengajak kepada kehidupan yang benar dan utama adalah ilmu yang mengajak kepada kehidupan yang baik yang diarahkan untuk berhubungan dengan al-haq, ketuhanan,
serta dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan makhluk, serta memperteguh rasa kemanusiaan. Hal ini menurutnya dapat dibangun atas dua hal, yaitu satu, at-tauhid, mengesahkan Allah. Tauhid yang menjadi asas pendidikan itu menurut Ibnu Taimiyah dapat dibagi menjadi tiga, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Yang dimaksud dengan tauhid rububiyah adalah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu esa, yang menciptakan semua makhluk, mengatur dan membimbingnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah adalah meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang pantas disebut Tuhan, ditaati dan dipatuhi segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Sementara yang dimaksud tauhid asma dan sifat adalah meyakini bahwa segala yang berjalan dalam kenyataan di alam raya ini merupakan perbuatan dan aturan Tuhan. Segala sesuatu berasal darinya dan akan berakhir kepadanya. Dua, yaitu tabiat insaniyah, yaitu kemanusiaan. Menurut Ibnu Taimiyah bahwa manusia dikaruniai tabiat atau kecenderungan mengesahkan Tuhan, yaitu tauhid, sebagaimana terkandung dalam falsafah pendidikan. Manusia diciptakan Allah dan di dalam dirinya terdapat kecenderungan beribadah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya, sebagaimana jasmani yang membutuhkan makan dan minum. Keimanan dan kecintaan kepada Allah dapat menjadi dasar yang kuat bagi manusia, pangkal kebahagiaan dan sumber kebaikan dirinya serta kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang tidak akan dapat mencapai pengembangan kecenderungan tauhidnya itu dengan sempurna kecuali melalui pendidikan dan pengajaran. Dengan demikian terdapat ar-risalah dan ar-rasul. Yang dimaksud ar-risalah adalah pendidikan yang tujuannya membuka hati manusia agar mau menerima sesuatu yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang merusak. Sedangkan yang dimaksud ar-rasul atau al-asyari'i adalah cahaya yang dilimpahkan Tuhan kepada akal manusia sehingga dapat dia gunakan untuk menimbang sesuatu yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang berbahaya. Kemudian tujuan pendidikan. Menurutnya tujuan pendidikan dapat dibagi kepada 3 bagian sebagai berikut, yaitu A. Tujuan individual. Pada bagian ini tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya pribadi muslim yang baik, yaitu seseorang yang berpikir, merasa, dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu sejalan dengan apa yang diperintahkan Al-Quran dan As-Sunnah. B. Tujuan sosial. Pada bagian ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa pendidikan juga harus diarahkan pada terciptanya masyarakat yang baik, yang sejalan dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Tujuan pendidikan tersebut sejalan dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki 2 sisi kehidupan, yaitu sisi kehidupan individual yang berhubungan dengan beriman kepada Allah dan sisi kehidupan sosial yang berhubungan dengan masyarakat, tempat di mana manusia itu hidup. C. Tujuan dakwah Islamiyah. Tujuan ketiga yang harus dicapai oleh pendidikan menurutnya adalah mengarahkan umat agar siap dan mampu memikul tugas dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan, sehingga segenap manusia hanya dapat mengikuti Allah dan Rasulnya saja. Sementara manusia juga memikul beban mengajak manusia lainnya kepada jalan yang baik dan mencegah berbuat buruk. Kemudian pendapat beliau tentang kurikulum.
Menurut Ibnu Taimiyah, kurikulum atau materi pelajaran yang utama yang harus diberikan kepada anak didik adalah mengajarkan putra-putri kaum muslimin sesuai yang diajarkan Allah kepadanya dan mendidiknya agar selalu patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Taimiyah mencoba menjelaskan kurikulum dalam arti materi pelajaran dalam hubungannya dengan tujuan yang ingin dicapainya, yang secara ringkas dapat dikemukakan melalui 4 tahap. Pertama, kurikulum yang berhubungan dengan mengesahkan Tuhan, yaitu mata pelajaran yang berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran dan ayat-ayatnya yang ada di jagat raya dan diri manusia sendiri. Kedua, kurikulum yang berhubungan dengan mengetahui secara mendalam terhadap ilmu-ilmu Allah, yaitu pelajaran yang ada hubungannya dengan upaya melakukan penyelidikan secara mendalam terhadap semua makhluknya. Ketiga, kurikulum yang berhubungan dengan upaya yang mendorong manusia mengetahui secara mendalam terhadap kekuasaan Allah, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan mengetahui pembagian makhluk Allah yang meliputi berbagai aspek. Keempat, kurikulum yang berhubungan dengan upaya yang mendorong untuk mengetahui perbuatan-perbuatan Allah, yaitu dengan melakukan penelitian secara cermat terhadap ilmu-ilmu yang dapat menyempurnakan agama dan akal. Sejalan dengan pandangannya, Ibnu Taimiyah membagi ilmu kepada 2 bagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan mendidik, mengajar, dan membimbing manusia tentang akidah, kecakapan individual, dan kemasyarakatan, yang semuanya ini dinamai ilmu samiyat, karena semuanya itu datang berdasarkan informasi yang didengar dari wahyu dan utusan Tuhan. Hal ini menuntut manusia agar membenarkan apa yang dibawa para nabi dan rasul, termasuk mukjizat yang dibawanya. Kedua, ilmu yang berhubungan dengan pembinaan fisik dan akal, seperti ilmu kedokteran, matematika, fisika, dan astronomi. Semua ini termasuk ilmu yang bersifat akliyah, intelektualistis, karena terhadap ilmu itu agama hanya mendorong dan memberi petunjuk saja. Selanjutnya diserahkan kepada akal untuk memperdalam, mengkaji, dan mengklasifikasikannya secara seksama. Ruang lingkup kurikulum. Berdasarkan pembagian ilmu tersebut, Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup kurikulum ke dalam 3 bagian sebagai berikut. 1. Ilmu agama. Ilmu ini oleh Ibnu Taimiyah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ilmu ijbariyah ilmu yang dipaksakan, dan ilmu ikhtiyariyah, ilmu yang diusahakan. 2. Ilmu akliyah. Agama menilai cukup dengan dalil kemudian menyerahkannya kepada akal dan panca indera untuk membahasnya. Ilmu ini mencakup ilmu matematika, kedokteran, biologi, fisika, sosial, dan lain sebagainya. Tujuan ilmu ini adalah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah yang terdapat di jagat raya. 3. Ilmu ashkariyah. Ilmu ini diajukan Ibnu Taimiyah dalam rangka menjawab kebutuhan zaman dan memenuhi para peneliti yang menghendaki agar pendidikan tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat. Bahasa pengantar dalam pengajaran. Ibnu Taimiyah menganjurkan agar mewajibkan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran dan percakapan. Hal ini didasarkan pada pandangannya bahwa penguasaan sejarah mendalam dan teliti terhadap bahasa Arab merupakan tuntutan Islam dan sesuatu yang fardu ain hukumnya di kalangan ulama salaf. Orang-orang salaf mewajibkan anak-anaknya agar berbahasa Arab dan memandang bahasa Arab sebagai bahasa yang paling mulia. Ketika Allah mewahyukan kitabnya dengan menggunakan bahasa Arab, maka Rasulullah SAW juga mengajarkannya wahyu tersebut kepada orang-orang mukmin dengan menggunakan bahasa Arab dan mengajak umat agar mengucapkan wahyu dengan bahasa Arab. Ibnu Taimiyah lebih lanjut mengatakan
bahwa penguasaan terhadap ilmu dan pemantapan terhadap iman. Kemudian metode pengajaran. Menurut Ibnu Taimiyah, pada garis besarnya metode pengajaran dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu metode ilmiah dan metode iradiyah. At-thariqah al-ilmiyah atau metode ilmiah, Ibnu Taimiyah menamai metode ilmiah karena dengan metode itulah akan dijumpai pemikiran yang lurus dalam memahami dalil, argumen, dan sebab-sebab yang menyampaikan pada ilmu. Dan orang yang menyampaikan cara tersebut dinamai penuntut ilmu. Sementara an-nazar, perenungan, di bawahnya terdapat unsur hak dan batil, terpuji dan tercela. Metode ilmiah ini didasarkan pada 3 hal, yaitu 1. Benarnya alat untuk mencapai ilmu. 2. Penguasaan secara menyeluruh terhadap seluruh proses belajar. 3. Mensejajarkan antara amal dan pengetahuan. Kedua adalah at-thariqah al-iradah. Ibnu Taimiyah menamai metode al-iradiyah karena metode itu merupakan metode yang mengantarkan seseorang pada pengamalan ilmu yang diajarkannya. Seseorang pelajar yang menempuh metode ini disebut murid. Tujuan utama metode ini adalah mendidik kemauan seorang pelajar sehingga ia tidak tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu perbuatan kecuali yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika guru dan murid. 1. Etika guru terhadap murid. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa seorang alim hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Seorang alim merupakan khulafah, yaitu orang-orang yang menggantikan misi perjuangan para nabi dalam bidang pengajaran. Maka hendaknya senantiasa saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah yang satu menjegal yang lain, serta jangan pula menyakitinya baik dengan ucapan maupun perbuatan tanpa hak. Kemudian kedua, seorang alim hendaknya dapat menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam hal kejujuran, berpegang teguh pada akhlak yang mulia dan menegakkan syariat Islam. Ketiga, seorang alim hendaknya menyebarkan ilmunya tanpa main-main atau sembrono, karena berbuat lalai dalam menyebarkan ilmu dianggap lalai dalam berjihad. Kemudian terakhir, seorang alim hendaknya membiasakan menghafal dan menambah ilmunya serta tidak melupakannya. Seorang alim juga adalah orang yang mengajarkan umat agar dapat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam segi lafaz maupun maknanya. Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka Ibnu Taimiyah memandang bahwa menyebarkan ilmu dan jihad harus dilakukan sebagaimana hal itu berlaku dalam jihad, yakni bahwa apa yang dihafalnya dari ilmu agama dan ilmu jihad bukanlah termasuk yang harus disepelekan. Rasulullah SAW mengingatkan, barang siapa membaca, menghafal Al-Quran kemudian melupakannya, maka pada hari kiamat ia akan menjumpai Allah SWT dalam keadaan buta. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian etika murid terhadap guru. Seorang murid hendaknya memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu yang mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian yang kedua, seorang murid hendaknya mengetahui tentang cara-cara memuliakan gurunya serta berterima kasih kepadanya. Karena orang yang tidak bersyukur kepada manusia maka dianggap tidak bersyukur kepada Allah, tidak mengambil haknya dan membantah pengetahuannya. Ketiga, seorang pelajar hendaknya mau menerima setiap ilmu sepanjang ia mengetahui sumbernya. Ia hendaknya jangan mengikatkan diri hanya pada satu guru, karena akidah Islam mengharuskan seorang pelajar untuk mencari hakikat tanpa terikat pada suatu kelompok atau perorangan, melainkan semata-mata mengikuti kehendak Rasul. Keempat, seorang pelajar hendaknya tidak menolak atau menyalahkan mazhab yang lain
atau memandang mazhab orang lain sebagai mazhab orang-orang yang bodoh dan sesat. Seorang pelajar juga jangan memiliki anggapan bahwa ilmu dan petunjuk yang benar hanya bergantung pada suatu jamaah. Cara yang benar adalah bahwa apa yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah suatu kebenaran. Sesuatu yang sejalan dengan kedua sumber tersebut dipandang benar, sedangkan sesuatu yang bertentangan dengan kedua sumber tersebut itu adalah salah. Demikianlah kesimpulannya apa yang dipaparkan oleh Ibnu Taimiyah berkaitan pendidikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu